Kusmiati. Ibu berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Nah, di sini kakak sedang melaksanakan PPL atau bisa juga disebut dengan magang. Nah, untuk tema berikutnya yaitu tentang tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3 akan Ibu bawakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa akan lebih pimpin. Kita mulai ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kalian akan melihat video pembelajaran berikut ini. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Nah, Indonesia sendiri memiliki berbagai macam perbedaan dari agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kita harapkan dari perbedaan itu tidak muncul perpecahan atau pertengkaran, tetapi di situ kita bisa hidup rukun, damai, dan tentram. Hari ini kamu akan bermain di luar. Nah, sesudah kalian melihat video ibu, kalian bisa menerapkan permainan ini ya. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Perhatikan cara bermainnya. Talikan pitanya. 1. Bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. 2. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. 3. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. 4. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. 5. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. 6. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di barisan belakang. Nah, 7. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. 8. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Nah, perhatikan tekniknya ya. Saat kita berjalan, kepala kita harus tegak, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggungnya tegak, tangannya mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Otot lutut dikencangkan, otot paha santai, otot perut dijaga tetap kencang, dan postur tubuh harus lurus. Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama agar tujuannya tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Jadi kalau dalam bermain tadi ya, bermain talikan pitanya juga membutuhkan kerjasama antara satu tim atau satu kelompok. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, di sini ada pohon bambu ya anak-anak. Pohon bambu ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, tumbuhan ini memiliki ciri khusus, yaitu tadi ya anak-anak, memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Jadi, ini adalah salah satu cara tumbuhan bambu ini beradaptasi dan melindungi dirinya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit, yang kedua adalah higrofit, dan yang ketiga adalah adalah xerofit. Nah, di sini ada 3 habitat untuk tumbuhan ya. Kita akan mempelajarinya satu per satu. Yang pertama adalah hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun.
daunnya muncul ke permukaan air. Salah satu contohnya adalah kangkung dan enceng gondok. Jadi dari kata hidrofit, hidro itu air ya anak-anak, berarti tumbuhan yang hidup di air. Nah, yang kedua adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Salah satu contohnya adalah pakis. Nah, tumbuhan yang ketiga adalah ekstrofit. Ekstrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga sangat panjang. Salah satu contohnya adalah lidah buaya. Adaptasi untuk tumbuhan hidrofit. Nah, tadi adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu hidup dan tinggal di perairan. Nah, jadi tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanan melalui unsur hara yang ada di dalam perairan. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain: 1. Tumbuhan hidup terapung di atas permukaan air karena tumbuhan memiliki rongga antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangkai daun mengembung yang berisi udara. Contohnya adalah enceng gondok dan kiambang. 2. Tumbuhan hidup terendam dalam air, memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Contohnya adalah Hydrilla dan Vallisneria. 3. Tumbuhan hidup dengan akar tertanam di dasar air namun tumbuh mengembang di atas permukaan air dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Contohnya kangkung dan teratak. 4. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasang surut dengan memiliki perakaran yang kuat, seperti contohnya adalah tanaman bakau. Adaptasi higrofit. Adaptasi higrofit adalah jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu memiliki daun lebar dan tipis, serta memiliki permukaan daun banyak stomata sehingga mempercepat transpirasi. Beberapa jenis tanaman yang tergolong kategori adaptasi higrofit seperti tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, lumut, daun ungu, dan dedalu. Adaptasi ekstrofit. Adaptasi ekstrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan ekstrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan tanah kering seperti gurun. Ciri-ciri tumbuhan ekstrofit antara lain: 1. Tanaman memiliki daun sempit dan tebal, serta beberapa di antaranya dapat berubah bentuk menjadi duri dan sisik yang berguna untuk menekan penguapan air dari tubuh tanaman. 2. Permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi atau penguapan air secara berlebihan. 3. Bagian batang tumbuhan ekstrofit tebal dan berupa jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. 4. Tumbuhan memiliki ciri akar panjang yang berguna untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Yang kedua adalah Muhammad Hatta atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo,
lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Yang keempat adalah Laksamana Tadashi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima adalah Soekarni, lahir di Blitar, Jawa Timur pada 14 Juni 1916. Beliau wafat di Jakarta pada 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Yang keenam adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Ia adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, itu dia pembelajaran kita tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk tugas akan Ibu kirimkan secara terpisah ya. Semoga dapat dimengerti. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.